menemukan DNA ya, gen, kromosom dan DNA pada abad ke-19. Oke. Nah, tentu sebelum itu kan orang buta ya, seperti apa sih sebenarnya manusia itu, kenapa kok ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya lurus. Nah, semua informasi itu tersimpan di DNA. Ya, jadi beliau berdua meneliti ini pada waktu itu. Kalau kita lihat ya, nah ini sama-sama tikus kok ada yang bentuknya seperti ini, ada yang putih seperti ini, juga sama-sama apa ya, ini apa namanya kalau dia ya, pik itu ya. Itu kok ada yang bentuknya bertotol-totol, ada yang apa namanya, hitam saja, polos gitu ya. Nah, demikian juga ini ada berbagai macam. Orang juga begitu, ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang gelap. Nah, itu semuanya adalah karena adanya perbedaan gen genetiknya. Ya, oke. Jadi eh, kesatuan molekul DNA itu mengalami perubahan ya menjadi eukromatin, heterokromatin, dan kromosom itu sejalan dengan siklus selnya ya. Jadi selnya itu sel itu akan selalu tumbuh gitu ya. Dia akan membelah diri, membentuk sel-sel baru, ataupun kalau dia sudah tua, dia akhirnya akan terjadi apoptosis ya. Apoptosis kemudian akan sel-sel yang lain akan tumbuh gitu membentuk sel-sel baru. Ya. Nah, ini ini mekanismenya untuk pertumbuhan sel ya, dimulai dari ini proses pembelahan sel ya, kemudian selnya tumbuh dan berdiferensiasi. Nah, kemudian ada sintesis DNA kromosom, replikasi ya, mekanisme replikasi. Kemudian sel ini akan tumbuh lagi berdiferensiasi dan mengalami pembelahan sel lagi dan seterusnya. Itu mekanismenya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah kromosom ya. Jadi ini DNA gulung-gulung-gulung membentuk kromosom. Nah, ini adalah sentromernya dan ini benang-benang kromatidnya. Ya. Jadi setelah ini kromosom setelah terjadi replikasi DNA. Nah, kromosom ini ada berbagai bentuk ya. Ada bermacam-macam. Ada 4 bentuk yaitu metasentrik, kemudian akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Jadi ada 4 ini. Ya. Metasentrik, akrosentrik, yang bentuknya ini. Kemudian submetasentrik, dan telosentrik. Nah, setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Ya, contohnya ini yang membedakan antara manusia dengan berbagai jenis sel yang lain. Ya, nah contohnya jagung itu jumlah kromosomnya itu ada 20 ya. Jadi 20 ini berarti ada 10 pasang kromosom. Ya, kemudian padi itu ada 24 gitu ya. Bunga matahari ada 34. Kalau kita lihat tebu ini jumlah kromosomnya banyak ada 86. Ikan mas itu kromosomnya ada 94. Ya. Manusia kromosomnya 46. Jadi artinya bahwa kita itu kromosom kita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ikan mas, burung merpati, ya, kemudian tebu dan sebagainya. Nah, mengapa kok seperti itu? Nah, itu yang jawaban itu belum bisa diperoleh ya. Itu adalah rahasia penciptaan dari Yang Maha Kuasa. Mengapa kok kromosom manusia hanya 46, sedangkan kromosom ikan mas itu malah 94. Apa yang membedakan? Perbedaan kromosom yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit itu sebenarnya
apa? Nah, itu yang pertanyaan itu belum bisa dijawab. Nah, ini kariotit kromosom, ya, yaitu pengaturan kromosom berdasarkan panjang, jumlah, dan bentuk kromosom sel somatik. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, ini ada berbagai jenis sel kromosom gitu ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, ini adalah kromosom laki-laki dan perempuan ya, X dan Y. Ini yang kromosom genetik ya. Yang lainnya adalah jenis-jenis sel kromosom. Nah, ini kromosom Drosophila melanogaster ya, disusun secara berpasangan seperti ini. Ini yang jantan, ini yang betina. Kita lihat modelnya yang berbeda. Nah, gen yang disebut gen itu ada pada kromosom ya. Jadi gen itu adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan ya. Jadi membawa sifat keturunan. Jadi ini misalkan ini kromosom ya, ini DNA, kan DNA berpilin-pilin membentuk kromosom. Nah, kromosom itu akan terdiri dari beberapa gen, gitu ya. Ya, ada gen 1, gen 2, dan seterusnya. Ini daerah, jadi gen 1 itu daerah dari DNA yang mengontrol karakteristik keturunan. Ya, hubungan dengan produksi protein. Jadi gen 1 untuk keturunan, gen 2 itu untuk kaitannya dengan sintesis protein. Nah, susunan gen pada kromosom dan nukleotid itu satu kromatin atau per kromosom itu terdiri dari protein histon dan DNA. Satu kromatin itu terdiri dari ribuan gen. Satu gen itu ada satu molekul DNA dan satu molekul DNA ada ribuan nukleosom. Ya. Satu nukleosom itu ada ribuan nukleotid. Sehingga kalau kita urutkan ya dari atas, maka satu gen itu terdiri dari ribuan nukleotid. Ya. Oke. Nah, di sini molekul DNA dan RNA itu berfungsi di dalam sintesis protein yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi ini dari DNA, kemudian terjadi transkripsi atau pengkopian, kemudian akan membentuk mRNA, mengalami translasi kompleks ya di dalam ribosom ya. Kemudian tadi ditempelkan berbagai macam ini ya bahan dasar untuk protein sehingga akan terjadi translasi dan menghasilkan protein-protein tertentu. Ya. Nah, ini terjadi pada ribosom. Nah, jadi pada sintesis protein itu terjadi yang namanya dogma sentral, ya, yaitu yang pertama DNA itu mengalami replikasi atau duplikasi, ya. Nah, kemudian akan terjadi RNA. RNA kemudian mengalami translasi, ya, akan terjadi protein. Ya, jadi ini mekanisme dogma sentral untuk sintesis protein. Ya, oke, baik. Ini terkait dengan penjelasan
terkait dengan sel, ya, dan mekanisme pembelahan sel. Mengapa kok kita perlu belajar ini? Karena nanti efek radiasi itu antara lain terjadi pada DNA dan juga terjadi pada sel-sel kromosom. Ya, itu sehingga kita mengapa perlu belajar ini? Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, silahkan. Oke. Baik, nah kita akan lanjutkan ya. Tadi sudah saya bahas juga ya bahwa struktur sel, tadi kan ada inti sel, membran sel, sitoplasma. Ya. Jadi kalau efek radiasi pada tubuh manusia, maka nanti juga akan turun ke bawah ya. Dari tubuh ya, itu kita bisa melihat ke organnya, organnya melihat dari jaringan, jaringan melihat dari selnya. Nah, ini target utama radiasi itu adalah DNA. Ya, tadi sudah saya sebutkan juga ya, bahwa DNA itu berbentuk triple helix, ya. Triple helix di mana tadi ada asam-asam pirimidin ya, basapirin dan pirimidin ya, CGAT gitu untuk yang DNA. Nah, interaksi radiasi dengan materi biologi itu terjadi dua hal ya, melalui dua hal yaitu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Interaksi langsung ya, interaksi langsung ini misalkan ya Pak foton cahaya itu langsung mengenai DNA, langsung mengenai DNA. Jadi radiasi ini kan kita kemarin sudah kita bahas ya di ini yang mengambil kuliah ini apakah sudah mengambil fisika radiologi? Fisika radiologi dan dosimetri ya, Prof. Ya, Beberapa ada yang sudah, beberapa ada yang belum. Masih masih ngambil, Prof. Sedang mengambil. oke, baik kalau begitu karena nanti akhirnya menjadi tidak anu ya, tidak pas ya karena di sini kita harus tahu konsep radiasi dulu. Mas Aslam, radiasi itu apa ya Mas Aslam? Ya Prof, 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 di sini ada acara keluarga jadi agak ramai. Kenapa Prof? Ya, radiasi itu apa sih definisinya Mas? Sepengetahuan saya radiasi itu kayak paparan sinar itu Prof yang ke arah tubuh. Salah, Di belakang. salah Mbak Depi. Apa radiasi Mbak Depi? Ayo, Depi ada nggak ini? Energi yang eh, terpancar dari materi dan Ya, energi yang terpancar dari materi atau atom yang membentuk sebuah partikel atau gelombang. salah, salah. Baik. Ayo, Mbak Kurotul Uyun. Mbak Kurotul, J. apa Hmm, radiasi itu, Mbak? radiasi itu adalah suatu gelombang gelombang yang dipancarkan dari suatu atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Mau gelombang dipakari atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Iya, maksudnya itu. Energi.
Apa? Ayo, lengkapnya apa? Jadi radiasi itu Punya buku yang eh, kecil itu ya. Udah punya buku yang kecil itu kan, sambil dibaca yang sudah punya. nggih, sudah Prof, tapi Ya. di Surabaya. Walah, gimana buku kecil aja aku nggak dibawa, nggak berat kok. Ya, buku kecil itu tetap kita sebagai acuan ya, karena kita nanti akan bicara dosimetri, bicara macam-macam. Jadi nanti yang belum punya di Mas Faiz. Ya. Oke, apa Mbak Kurotul Uyun? Radiasi adalah Eh, Radiasi itu adalah energi dalam bentuk partikel atau gelombang yang dipancarkan. energi apa? Pancaran energi Nggih, dan pancaran energi. kan dari sumber ke lingkungan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Partikel. Jadi kalau kamu Nggih. bicara gelombang saja, gelombang kan ada dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang di sini dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan partikel. Nah, sekarang Mbak Rismanda. Ayo Mbak Iya, Rismanda. Prof. Yang berupa gelombang elektromagnetik apa? Radiasi apa, Mbak? Radiasi, radiasi apa, Non? Ayo, gelombang elektromagnetik. eh panjang gelombang radio, Prof, gelombang radio. Mosok radiasi itu gelombang. Inframerah. Yo, ayo. Kita tadi kan sepakat ya, radiasi ini ya, radiasi yang dipancarkan, energi radiasi yang dipancarkan dari sumber ke lingkungannya melalui udara kan gitu ya. Nah, dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Nah, yang dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu apa? Masuk gelombang radio. Apa Mbak Rismanda? Sinar matahari, Prof. Masuk sinar matahari itu akan menyebabkan ini kan, apakah berbahaya, apakah termasuk radiasi pengion, Mbak? Kalau kita bicara tentang radiasi, itu kita bicara tentang radiasi pengion, Mbak. Bukan bicara tentang radiasi non-pengion. Nah, yang radiasi pengion apa itu? Mbak Fitria, Miftahul Fitria. Oke, Prof. Ada. Yang termasuk radiasi elektromagnetik pengion itu seperti sinar X, terus ada sinar gamma, sinar beta gitu, Prof. Yang dalam bentuk gelombang elektromagnetik, non. Yang non pengion itu seperti cahaya tampak yaitu sinar matahari, terus sinyal radio. Kalau kita bicara tentang radiasi sekarang dan seterusnya, mesti kita bicara radiasi pengion, Mbak. Bukan non-pengion. Sinar X diagnostik, Prof. Terus apa lagi selain sinar X? Eh, Sinar gamma, sinar inframerah. Kamu tuh nggak bisa membedakan. Yang namanya radiasi pengion itu adalah gelombang elektromagnetik energi tinggi. Lawang inframerah itu dengan cahaya tampak energinya lebih tinggi cahaya tampak, Nggih. Mbak. Ayo. Jadi inframerah itu energinya lebih rendah dibandingkan cahaya tampak. Cahaya tampak lebih rendah energinya dibandingkan UV.
Jadi yang namanya gelombang elektromagnetik dalam radiasi itu sinar X dan sinar gamma. Ya, sinar X dan sinar gamma. Sedangkan yang dalam bentuk partikel itu adalah alfa, beta, proton, neutron itu termasuk radiasi yang berbentuk partikel. Ya, oke. Baik, kemudian Mbak Saniatus Sangada. Adakah Mbak Saniatus? Iya, Prof. Betul. Oke. Apa yang disebut dengan radiasi pengion, Mbak? Apa itu radiasi pengion? Dan apa radiasi non pengion? Izin Silakan. menjawab, Prof. Kalau radiasi pengion itu biasanya merujuk pada radiasi yang memiliki energi cukup tinggi Terus untuk mengionkan atom atau molekul dengan melepaskan satu atau lebih elektron. ionisasi itu apa tuh Mbak? Ionisasi. Apa itu ionisasi, Mbak? Kalau ionisasi sendiri itu proses atom atau molekulnya itu kehilangan atau mendapatkan satu atau lebih elektronnya. Salah, Mbak. Ionisasi itu adalah proses terlepasnya elektron dari atom. Ya. Jadi elektron itu terlepas dari atom sehingga atom berubah menjadi ion. Itu yang disebut dengan ionisasi. Ya. Jadi radiasi pengion, radiasi energi tinggi yang jika berinteraksi dengan materi akan menyebabkan terjadinya ionisasi. Itu disebut radiasi pengion. Sedangkan radiasi non-pengion yaitu radiasi energi rendah yang jika berinteraksi dengan materi maka akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari kulit yang lebih rendah ke kulit yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan radiasi non-pengion. Ya. Oke. Nah, kemudian radiasi pengion itu ada dua, radiasi pengion langsung dan radiasi pengion tak langsung. Radiasi pengion langsung jika ya pada saat berinteraksi dengan materi langsung menyebabkan kerusakan pada materi itu, maka itu disebut radiasi pengion langsung. Ya, ionisasi tadi bentuknya adalah kerusakan. Jadi kalau misalkan dia berinteraksi langsung dengan DNA misalkan seperti pada gambar ini ya, radiasi berinteraksi langsung dengan DNA menyebabkan putusnya rantai DNA itu, maka itu disebut sebagai radiasi pengion langsung. Sedangkan yang tak langsung, ya tadi dia tidak langsung menyebabkan kerusakan pada DNA, tetapi dia akan menyebabkan hidrolisis air. Ya. Jadi elektron tadi bergabung dengan H2O karena 80% sel itu kan terdiri dari air. Ya, banyak air, maka dia akan menyebabkan hidrolisis air, menghasilkan radikal. Radikal ini yang akan merusakkan DNA, ya. Ini yang disebut dengan interaksi radiasi pengion tak langsung, ya. Jadi interaksi langsung dan tak langsung. Nah, jadi ini yang disebut skema radiolisis.
radiasi.